Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa yang di rumah, jumpa kembali di Assalam. Apa itu Assalam, ibu-ibu? Ayo sinau agama Islam. Seperti biasa pemirsa yang di rumah, siapkan alat tulis. Ada Quran, ada pena, ada kertas. Tulis pointers yang menurut para pemirsa mudah diingat. Yang nulis saja lupa, apalagi? Wa kullu shaghirin wa kabirin mustator. Pemirsa, Allah sampaikan di Al-Quran segala urusan, yang kecil maupun yang besar adalah Mohon dibaca Pak Ayub, surat 54 ayat 53, bahasa Arabnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kullu shaghirin wa kabirin mustatar. Artinya, dan segala urusan yang kecil maupun yang besar adalah tertulis. Mari pemirsa, siapkan alat tulisnya untuk kita tulis ayat Allah agar supaya kita mampu mempelajari dan dapat melaksanakan hukum-hukumnya. Yang kedua, para pemirsa, seperti biasa, sesungguhnya Al-Quran benar-benar kebenaran yang diyakini. Mohon dibaca Pak Ayub, surat 69 ayat 51. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innahu lahaqqul yaqin. Dan sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar kebenaran yang diyakini. Dan sesungguhnya, nggak main-main Bu Allah. Sesungguhnya, kalau sesungguhnya itu nggak main-main. Al-Quran itu benar-benar, bukan benar saja. Benar-benar. Kebenaran yang mentok. Jadi sumber kebenaran adalah maka Al-Quran oleh Allah adalah kitab yang ditinggikan, disucikan, dimuliakan, dan dijamin kebenarannya. Karena itu setiap kitab-kitab yang berkembang di masyarakat sepanjang itu untuk berbicara Allah, bicara agama, ayo kita cek dengan isi Al-Quran agar supaya kita tidak menimpakan musibah kepada suatu kaum yang kemudian kita nyesel akibat kesalahan kita hari ini. Surat 49 ayat 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti. Suruh meriksa enggak ibu-ibu? Maka periksalah dengan lanjut. Agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya, yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu. Pemirsa, Allah telah sampaikan di Al-Quran bahwa pertama, tulis. Yang kedua, Al-Quran adalah kebenaran yang hakiki. Dan yang ketiga, dipesan oleh Allah, periksa kitab-kitab yang berbicara tentang Allah dan bicara tentang agama khususnya Islam, periksa dengan teliti oleh Al-Quran. Pemirsa, seperti biasa, hari ini saya didampingi oleh beberapa komunitas pecinta-pecinta Al-Quran. Apakah Quran cuma dicintai saja? Harus diapain? Terus? Ya, Qurannya harus dibaca, pelajari, pahami, laksanakan atau amalkan isinya, kemudian disiarkan. Jadi Quran tidak hanya cukup berhenti hanya dicintai, tapi juga dilaksanakan hukumnya. Ibu supaya tahu hukumnya yang ada di Al-Quran, harus diapain Qurannya? Apakah semen membaca Quran sudah tahu hukum yang ada dalamnya? Harus diapain? Dipelajari. Nah, hari ini kita mempelajari isi Al-Quran. Pemirsa, dalam belajar isi Al-Quran hari ini dalam acara Assalam ini saya didampingi oleh beberapa komunitas. Yang pertama, kelompok pengajian Dharma Wanita Persatuan Disperindak Provinsi Jawa Timur, Jalan Siwalan Kerto, Utara 2, nomor 42 Surabaya, pimpinan Ibu Hajah Fatah Yasin.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di TV RI. Yang kedua pemirsa, saya didampingi oleh Majelis Taklim Masitoh Rungkut Asri Utara RW 10 Surabaya, pimpinan Ibu Hajah Hayuma. Waalaikumsalam Bu Hayuma. Selamat datang di TVRI. Kemudian yang ketiga pemirsa, saya didampingi oleh Majelis Taklim Al-Ikhlas Pondok Benowo Indah C1 nomor 10 Surabaya, pimpinan Ibu Hajah Lina Aryati. Waalaikumsalam Aryati. Dan yang keempat, saya didampingi pemirsa oleh Majelis Taklim Khotimiyah Pondok Benowo Indah EQ nomor 11 Surabaya, pimpinan Ibu Hajah Solehah SPD. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Solehah. Yang kelima, hari ini saya didampingi oleh Majelis Taklim Az-Zahidiyah Gempol Benjeng Gresik, pimpinan Ibu Hajah Dr. Anda Solehah. Waalaikumsalam. Namanya sama, kelakuannya mudah-mudahan kelakuannya sama. Pemirsa, nama tidak menjamin, kadang-kadang sama tapi kelakuannya beda. Pemirsa, hari ini ibu-ibu mengajak saya semua untuk mengambil sebuah judul di dalam acara di Assalam ini, yaitu Sirotol Mustaqim. Sirotol Mustaqim. Ibu pernah uwot? Siapa yang bilang uwot tadi? Sirotol itu uwot itu jembatan ya? Ibu pernah dengar nggak ya Sirotol Mustaqim itu? Dulu ada cerita-cerita kan ya? Itu biasanya yang pernah kita dengar dulu, Sirotol Mustaqim itu ibarat apa? Rambut dibelah 7. Adanya di mana? Di Surabaya apa? Hah? Di mana? Di Suramadu lagi. Jadi Sirotol Mustaqim adanya di Suramadu apa di akhirat? Di akhirat. Pemirsa, alhamdulillah ini ibu-ibu saya, sahabat saya, pecinta Al-Quran, ya semua sepakat mengatakan bahwa Sirotol Mustaqim itu adanya di bukan di atau Suramadu, Surabaya, wis terserah podo Surabaya ya. Nah, pemirsa, kita bahas perlahan-lahan secara kafah di Al-Quran. Apa itu Sirotol Mustaqim? Yang katanya para pendahulu bahwa Sirotol Mustaqim itu seperti rambut dibelah 7. Tajam, lebih tajam dari silet. Engko nek sampean liwat no uwot iki, ya. Ya, Sirotol Mustaqim iki kepreset. Kejegur loh, neraka jarine api. Terbakar. Begitulah kira-kira yang pernah kita dengar ketika kita masih anak-anak. Sekarang anak-anak udah apa ibu-ibu? Nah, sekarang ABG apa ibu-ibu? ABG. Mana ada orang mau ngaku tua. Nah, itulah bukti bahwa jiwa tidak pernah tua. Badan boleh tua, jiwa nggak pernah tua. Nah, berarti hari ini ya, ibu-ibu bicara Sirotol Mustaqim identik dengan bahwa Sirotol Mustaqim itu adalah wot atau jembatan. Adanya di akhirat. Tajam kalau semen lewat salah sedikit masuk neraka. Mungklah genini, gitu ya. Nah, kita lihat. Tadi Allah menyampaikan, kamu cek semua apa yang pernah kamu dengar dengan isi ulang lagi 49 ayat 6. Kita cek kebenarannya. Bahwa Sirotol Mustaqim adanya di akhirat seperti rambut dibelah 7. Ayo baca ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hai orang-orang yang beriman. Jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti. Tahan, ayo kita periksa dengan teliti. Apa itu Sirotol Mustaqim? Ayo ibu-ibu, siapkan penanya, siapkan kertasnya. Udah siap semua? Yang nulis saja lupa, apalagi?
Pemirsa yang di rumah, ayo kita tulis supaya enggak lupa. Karena yang nulis saja, apalagi yang tidak. Nah, tulis Shiratal Mustaqim itu apa? Surat 19 ayat 36. Baca Arabnya. Surat 19 Maryam ayat 36. Monggo. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduh. Hadza siratun mustaqim. Ulang lagi bahasa Arabnya. Wa innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduh. Hadza siratun mustaqim. Hadza itu apa? Ini Shiratal Mustaqim. Nah, coba bahasa Indonesianya. Sesungguhnya Allah adalah Tuhanku dan Tuhanmu, maka sembahlah Dia oleh kamu sekalian. Ini adalah jalan yang lurus. Jadi Shiratal Mustaqim itu apa? Jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu nyembah siapa? Nyembah Allah di akhirat apa di dunia? Loh, tadi Shiratal Mustaqim katanya di akhirat. Yang benar dong. Makanya kita cek pakai isi Al-Quran. Shiratal Mustaqim adanya di mana ini? Akhirat. Ayo ulang lagi bahasa Arabnya. Wa innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduh. Hadza siratun mustaqim. Nah, Indonesianya? Sesungguhnya Allah adalah Tuhanku dan Tuhanmu, maka sembahlah Dia oleh kamu sekalian. Terus? Ini adalah jalan yang lurus. Jadi jalan yang lurus itu nyembah siapa? Allah. Jadi Shiratal Mustaqim itu nyembah siapa? Allah. Nyembah Allah adanya di mana? Di Surabaya apa di akhirat? Hah? Nyembah Allah adanya di mana? Di dunia apa di akhirat? Jadi Shiratal Mustaqim ada di mana? Akhirat lagi, ulang lagi. Ini nah makanya kalau capek diceramain begini nih. Sekarang tak ajak berpikir. Ya, jadi nyembah Allah. Ya, ulang lagi bahasa Indonesianya. Ayo. Sesungguhnya Allah adalah Tuhanku dan Tuhanmu. Nah. Maka sembahlah Dia oleh kamu sekalian. Terus? Ini adalah jalan yang lurus. Hada siratim. Jadi ini adalah jalan lurus. Jalan yang lurus itu ngapain? Nyembah? Allah. Nyembah Allah adanya di mana? Di neraka apa di dunia? Jadi Shiratal Mustaqim di akhirat apa di dunia? Nah, gitu maksud saya. Asik. Tuh. Ya, tambah lagi Shiratal Mustaqim itu apa? Ya, surat 3 ayat 51. Ya, jadi Bu saya, Pak Ayub, mohon maaf pemirsa, saya bukan marah-marah, gregetan, ya. Ayo tambah lagi surat 3 ayat 51. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduh. Hadza siratun mustaqim. Nah, jadi coba dilakukan biar lebih jelas lagi. Ayo. Innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduh. Terus? Hadza siratun mustaqim. Bahasa Indonesianya. Sesungguhnya Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Terus? Karena itu sembahlah Dia. Inilah jalan yang lurus. Jadi jalan yang lurus itu nyembah siapa? Allah. Nah, jadi Shiratal Mustaqim itu nyembah siapa? Allah. Jadi Shiratal Mustaqim adanya di dunia apa di akhirat? Jadi Shiratal Mustaqim itu menyembah Allah apa rambut dipelajari 7? Hah? 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 Asik. Makanya cek pakai Quran, ada orang ngomong. Jelas? Jadi Shiratal Mustaqim itu menyembah Allah. Kurang yakin tambah lagi 43 64 baca Arabnya. Pokoknya sirat-sirat terus ini. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha huwa rabbi wa rabbukum fa'buduh. Hadza siratun
mustaqim. Sesungguhnya Allah dialah Tuhanku dan Tuhan kamu. Terus? Maka sembahlah Dia. Ini adalah jalan yang lurus. Jalan yang lurus bahasa Arabnya apa? Jadi Shiratal Mustaqim nyembah siapa? Nyembah Allah apa nyembah berhala? Nyembah Allah apa nyembah harta? Nyembah Allah apa nyembah anak? Jelas. Jadi Shiratal Mustaqim adanya di dunia apa di akhirat? Ya, Shiratal Mustaqim nyembah Allah apa rambut dibelah jadi 7? Hah? Ini ibu yang jawab loh, saya cuma nanya loh ya. Jadi pertama versi Allah, Shiratal Mustaqim itu nyembah siapa? Pemirsa ditulis di rumah masing-masing. Shiratal Mustaqim yang pertama adalah menyembah Allah. Tulis. Ya, ini lagi action, bukan marah-marah. Ya, tulis. Shiratal Mustaqim yang pertama menyembah Allah. Bukan menyembah Tulis satu. Yang kedua, Shiratal Mustaqim itu apa? Nih, surat 6, 151. Ya, surat 6, 161. Maaf. Surat 6, 161. Baca Arabnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innani hadani rabbi ila siratim mustaqim. Artinya, dinan qiyaman millata Ibrahim hanifan. yes. Hanifan wa ma kana minal musyrikin. Ya, artinya Shiratal Mustaqim itu apa? Katakanlah, sesungguhnya aku telah ditunjuki oleh Tuhanku kepada jalan yang lurus, yaitu agama yang benar, agama Ibrahim yang lurus. Dan Ibrahim itu bukanlah termasuk orang-orang yang musyrik. Jelas. Jadi yang pertama, Shiratal Mustaqim menyembah Allah. Yang kedua, mengikuti agama siapa? Agama siapa? Iya, siapa? Jadi Shiratal Mustaqim selain menyembah Allah, ikut agama? Jadi Shiratal Mustaqim ikut agama Ibrahim, apa rambut dibelah jadi? Kok aku jadi nggak enak ngomongnya? Ulang lagi bahasa Arabnya, Shiratal Mustaqim bukan. Ayo. Qul innani hadani rabbi ila siratim mustaqim. Bahasa Indonesianya dengerin, tulis. Pemirsa ditulis. Di rumah masing-masing. Katakanlah, sesungguhnya aku telah ditunjuki oleh Tuhanku kepada jalan yang lurus. Terus? Yaitu agama yang benar. Agama Ibrahim yang lurus. Dan Ibrahim itu bukanlah termasuk orang-orang yang musyrik. Jadi jalan yang lurus ikut agama Ibrahim. Jalan yang lurus bahasa Arabnya apa? Nah, berarti Shiratal Mustaqim pertama menyembah kedua ikut agama Ibrahim. Tambah lagi kalau nggak yakin, surat 3 ayat 95 bahasa Indonesianya Mas Ayub. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Katakanlah, benarlah apa yang difirmankan Allah, maka ikutilah agama Ibrahim yang lurus. Dan bukanlah dia termasuk orang-orang yang musyrik. Jadi ikut agama Ibrahim yang lurus itu Shiratal Mustaqim. Tambah lagi surat 2 135 bahasa Indonesianya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan mereka berkata, hendaklah kamu menjadi penganut agama Yahudi atau Nasrani. Terus? Niscaya kamu mendapat petunjuk. Katakanlah tidak. Bahkan kami mengikuti agama Ibrahim yang lurus. Dan bukanlah dia Ibrahim dari golongan orang musyrik. Jelas. Jadi Shiratal Mustaqim pertama menyembah Allah. Kedua mengikuti agama Ibrahim. Agama Ibrahim apa namanya? Ya namanya apa? A, B, C, D.
Nah, taunya dari mana agama Ibrahim Islam? Ayo agama Ibrahim namanya Islam, tahu dari mana? Nah ya, nih baca ayatnya. Surat 2, 132. Coba agama Ibrahim itu apa? Jalan yang lurus iki apa? Ayo. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan Ibrahim telah mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya. Terus? Demikian pula Yakub. Ibrahim berkata, "Hai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini bagimu. Terus? Maka janganlah kamu mati kecuali dalam memeluk agama Islam." Jadi agama Ibrahim namanya apa? Islam. Jadi Siratal Mustaqim itu apa? Jalan yang lurus. Pertama menyembah Allah. Kedua ngikutin agama Ibrahim. Namanya Islam. Jadi Siratal Mustaqim itu Islam apa rambut? Hah? Apa rambut ikel? Rambut ikel lagi. Untung rambutnya tadi nggak ikel. Ya nggak? Jadi Siratal Mustaqim itu rambut dibelah jadi 7 apa menyembah Allah? Nah, selain menyembah Allah, Siratal Mustaqim itu agama apa? Islam. Nah, berarti kalau beragama Islam, ibu-ibu adanya di dunia apa di akhirat? Berarti Siratal Mustaqim berlaku di akhirat apa di dunia? Jelas? Kok meneng kabeh? Isin ya? Wis gak popo, kita kurban isin gak popo, yang penting paham. Ya enggak? Loh iya, daripada saya gak pernah isin, gak pernah paham. Ya, mending isin tapi paham. Makanya Mas Ayub siap mentalnya diwapa-apa gelem ae, yang penting paham. Ya enggak? Jadi yang pertama Siratal Mustaqim itu apa? Menyembah Allah. Kedua ikut agama Amin. Terserah Ibrahim atau Islam. Loh iya, sini Ibrahim ini Islam udah ini. Ya, terserah. Nah, kira-kira Nabi Muhammad ikut siapa? Ikut Nabi Nah, ini ayatnya surat 16 123. Nah, ini kita lihat ya. Nabi Muhammad pun mengikuti jalan yang lurus, yaitu agama Ibrahim. Kemudian kami wahyukan kepadamu Muhammad, ikutilah agama Ibrahim seorang yang hanif. Terus? Dan bukanlah dia termasuk orang-orang yang mempersekutukan Tuhan. Nabi Muhammad ikut agama siapa? Ibrahim. Nabi Ibrahim agamanya apa tadi? Islam. Jadi Islam adanya sejak zaman siapa? Nah, jadi pengarang Islam siapa? Nah, artinya ya manusia pertama kali yang mendeklarasikan Islam adalah Ibrahim. Nabi Muhammad atau Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Muhammad mengikuti apa mendeklarasikan? Mengikuti. Nah, berarti kalau mengikuti Nabi Ibrahim oleh Nabi Muhammad perlu dimonumentalkan nggak? Supaya ibu-ibu tahu kalau itu Ibrahim. Iya dong, kalau nggak kan ibu nanya, Nabi Muhammad agama Islam sumbernya dari mana? Gitu nggak? Nah, Nabi Muhammad jawab dari Harus ada monumentalnya nggak ini? Supaya sampean tahu. Ada, di mana? Hah? Monumentalnya ada di mana? Ya, itu sumbernya adalah Al-Quran. Monumennya di mana? Hah? Ayo, di mana? Wih, sekarang saya mau nanya, bagaimana ibu kalau tahiyat? Ayo, salah satu ada yang bisa tahiyat? Nah, at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu assala ayyuhan nabiyyu assalamualaikum asyhadu alla ilaha wa asyhadu anna Muhammad kama shallaita ala loh, kok bukan ala Daud? Hah? Kama barakta ala Sayyidina terserah, mau ala Ibrahim, mau ala Sayyidina Ibrahim, terserah. Jadi Nabi Muhammad monumentalkan dalam sholat ala Ibrahim. Nah, itu supaya tahu sama sumbernya. Bulat. Makanya, ayo kita kembali ke Al-Quran supaya paham. Ya, bahwa kama sholaita ala Ibrahim itu dasarnya dari ayat tadi. Bahwa Nabi Muhammad mengikuti agama Ibrahim. Terserah wis, gak apa-apa wis. Aku sakjane gregetan tapi gak apa-apa. Jarine kon sabar ya. Ya. Jadi Nabi Muhammad ikut agama Nah, harus ada ibnya ini. Saya gak keliru. Nah, agama Ibrahim namanya Nah, supaya gak salah.
Jadi jalan yang lurus pertama menyembah, kedua ikut agama Nah, pusing kan kalau Ibrahim Islam. Jadi Shiratal Mustaqim pertama menyembah, kedua ikut agama Nah, atau agama Asik. Jadi Shiratal Mustaqim itu rambut dipelajari 7 apa Islam? Jadi berlakunya Shiratal Mustaqim di akhirat apa di dunia? Asik kan? Ya, kedua sudah. Yang ketiga, Shiratal Mustaqim itu yang mana? Surat 7 Mas Ayo baca Arabnya. Ayat 16 17. Ya. Sebentar. Ini ada yang mau lewat. Pemirsa, istirahat sejenak. Ada yang mau lewat Shiratal Mustaqim. Amin. Klinik Mata Agra ini berdiri sejak 1989. Kita obati mata katarak, mata min, plus seluruh yang menyangkut penyakit mata. Dan itu obat saya dari India, 100% herbal, tanpa bahan kimia. Jadi setiap pasien yang datang ke tempat saya mau berobat, itu tanpa operasi. Saya Arif, dulu mata saya silinder, setelah berobat di klinik Mata Agra, sekarang sudah sembuh total. Dulu saya main 7, setelah berobat di klinik Mata Agra selama 15 hari, saya sembuh total. Saya menjamin 1 kali datang pasien sama saya mengasih garansi itu tertulis. Bapak dan Ibu yang sudah pernah berobat kemana-mana, hasilnya tidak ada. Datang ke klinik Mata Agra, Jalan Pasar Kembang, nomor 124, Surabaya. Segera sampaikanlah SPT tahunan Anda dengan benar, jelas, lengkap, dan tepat waktu. Selamat siang, Bu. Selamat siang. Anak saya kok bisa sekolah gratis? Itu biayanya dari mana ya, Bu? Begini Pak, sebagian besar biaya itu dari pajak yang dibayar oleh masyarakat. Terima kasih pajak, saya bisa sekolah gratis. Senyummu kebanggaanku. Klinik Mata Agra ini berdiri sejak 1989. Kita obati mata katarak, mata min, plus seluruh yang menyangkut penyakit mata. Dan itu obat saya dari India, 100% herbal, tanpa bahan kimia. Jadi setiap pasien yang datang ke tempat saya mau berobat, itu tanpa operasi. Saya Arif, dulu mata saya silinder, setelah berobat di klinik Mata Agra, sekarang sudah sembuh total. Dulu saya main 7, setelah berobat di klinik Mata Agra selama 15 hari, saya sembuh total. Saya menjamin 1 kali datang pasien sama saya mengasih garansi itu tertulis. Bapak dan Ibu yang sudah pernah berobat kemana-mana, hasilnya tidak ada. Datang ke klinik Mata Agra, Jalan Pasar Kembang, nomor 124, Surabaya. Segera sampaikanlah SPT tahunan Anda dengan benar, jelas, lengkap, dan tepat waktu. Selamat siang, Bu. Selamat siang. Anak saya kok bisa sekolah gratis? Itu biayanya dari mana ya, Bu? Begini Pak, sebagian besar
biaya itu dari pajak yang dibayar oleh masyarakat. Terima kasih pajak, saya bisa sekolah gratis. Senyum kebanggaanku. Pemirsa yang ada di rumah, ternyata Shiratal Mustaqim tidak lewat begitu saja, masih ada di sini. Ya, pemirsa, kita kembali konsentrasi untuk kita curahkan hati dan pikiran kita kepada Shiratal Mustaqim. Pertama, tadi Shiratal Mustaqim adalah menyembah Allah. Yang kedua, Shiratal Mustaqim itu mengikuti agama Ibrahim. Dan yang ketiga, yang pinter. Inilah hebatnya Quran, bisa membuat orang pinter. Nah, yang ketiga, Shiratal Mustaqim itu ta'awud. Apa hubungannya ini? Shiratal Mustaqim itu ta'awud. Kita lihat Qurannya, surat 7 ayat 16 dan 17. Pemirsa, ditulis di rumah masing-masing bahwa bagian dari Shiratal Mustaqim itu juga yang disebut adanya ta'awud. Nah, baca Mas Ayub. Bahasa Arabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala fa bima aghwaytani la'aq'udanna lahum siratal mustaqim. Lanjut 17-nya. Summa la'atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsaruhum syakirin. Artinya? Iblis menjawab. Ulang lagi. Iblis menjawab. Iblis menjawab. Ibu pernah tahu iblis belum? Pernah tahu iblis? Pernah tahu suara iblis? Pernah dengar suara iblis? Ayo ulang lagi. Cak Nur menjawab. Loh. Dia korban yang keempat kali. Jadi iblis. Dengerin. Iblis menjawab. Iblis menjawab. Dengar lagi. Iblis menjawab. Karena engkau telah menghukum saya tersesat, saya benar-benar akan menghalang-halangi mereka dari jalan engkau yang lurus. Jadi si iblis ngalang-ngalangin apa? Atau ngalang-ngalangin Shiratal Mustaqim. Nah, supaya si iblis pergi harus diapain? Dimatikan. Iblis dimatikan, pastikan. Iblis wangel mateni iblis iki. Hah? Nguripno iblis yang gampang, ya? Ulang lagi. Bahasa Indonesianya. Iblis menjawab. Iblis menjawab. Karena engkau telah menghukum saya tersesat, saya benar-benar akan menghalang-halangi mereka dari jalan engkau yang lurus. Awas, iblis selalu menghalang-halangi dari Shiratal Mustaqim. Lanjut. Kemudian saya akan mendatangi mereka dari muka dan dari belakang mereka, dari kanan dan dari kiri mereka, dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur atau taat. Jadi si iblis mendatangi kita dari mana? Mana saja? Arahnya dari mana? Depan, belakang, kanan, kiri. Ada berapa? 4, tapi menghalangi di dalam 1, ya, dari jalan yang lurus. Jadi iblis ada berapa? Di setiap manusia ada berapa iblis? 5. Jadi di Pak Ayub, ya, iblisnya ada berapa? 5. Kita hitung sekarang. 20. Di sini ada berapa iblis? Ya hitung aja. Kalau di sini 150, berarti di sini ada 750 iblis. Di Indonesia? Kalau 200 juta kali 5. Berapa? 1 miliar. Jadi di Indonesia yang menghalangi Shiratal Mustaqim ada berapa? 1 miliar. Makanya wangel. Makanya akhirnya Shiratal Mustaqim dadi tadi dadi apa? Dadi rambut. Jujur aku sing jawab, pemirsa, bukan saya yang jawab. Shiratal Mustaqim dadi rambut, bukan saya yang jawab. Ibu-ibu, ya.
Jelas? Jadi Siratal Mustaqim pertama tadi apa? Menyembah Allah. Kedua, mengikuti agama Ibrahim. Yang ketiga, ngusir setan dengan cara ta'awud. Jadi setiap detik saya usahakan bisa ta'awud supaya iblis tidak menghalangi ke jalan yang lurus. Oke. Nah, mulai jam berapa ibu-ibu harus ta'awud? Karena si setan ini masuk terus loh. 22:52. Ayo kita lihat. 22:52. Ayo monggo. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan kami tidak mengutus sebelum kamu seorang rasul pun. Terus? Dan tidak pula seorang nabi. Terus? Melainkan apabila ia mempunyai sesuatu keinginan. Terus? Setan pun memasukkan godaan-godaan terhadap keinginan itu. Berarti setiap manusia punya keinginan, setan masuk nggak? Masuk. Ibu-ibu mulai punya keinginan dari kapan? Dari bangun, tidur, terus? Nah, jadi mandi keinginan bukan? Berarti si setan masuk nggak? Habis mandi kemana? Nah, sikat gigi. Habis itu kemana? Ke pasar atau kerja atau ke sekolah, ya, yang bagi seorang guru. Setan masuk nggak? Waktu kita mau ngajar murid, keinginan bukan? Si setan menghalang-halangi nggak? Jadi harus ngapain? Wah, harus marah. Justru marah itu setan. Nah, terus jadi ta'awudnya mulai kapan? Bangun, tidur. Terus sampai tidur kembali. Harus ta'awud. Nah, ta'awudnya di mana? Di ucapan apa di pikiran apa di hati? Nah, pertama ngelatihnya di mulut, ya. Alhamdulillah. Kemudian kalau ibu lagi diajak ngomong temen, pindahin ke otak. Kalau ngitung duit, supaya pindahin lagi ke hati. Ya, jadi alhamdulillah kita pakai hati. Tapi pertama belajarnya pakai mulut. Jadi sering-sering ta'awud pakai mulut dulu. Nah, nanti kalau sampean pulang ke rumah, sampai rumah sering ta'awud. Begitu suami sampean pulang malam ngetuk pintu. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Jangan tersinggung. Ya, nanti pindahin cepat-cepat ke dalam hati. Jadi pemirsa di rumah, ibu-ibu, pertama, Siratal Mustaqim itu adalah menyembah Allah. Kedua, mengikuti agama Ibrahim. Yang ketiga, minta perlindungan dari setan yang terkutuk atau Yang keempat? Nah, belum. Nah, ibu-ibu menyembah Allah, taunya dari mana? Al-Quran. Taunya ikut agama Ibrahim, taunya dari mana? Al-Quran. Tahunya bahwa manusia ada 5 iblis, tahunya dari mana? Jadi jalan yang lurus ini puncaknya di mana? Subhanallah. Ini ayatnya surat 5 ayat 16. Bahasa Arabnya Mas Ayub. 5 ayat 16. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Yahdi bihillahu man ittaba'a ridwanahu subulas salam wa yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur bi'idhnihi wa yahdihim ila siratim mustaqim. Artinya? Dengan kitab itulah Allah menunjuki orang-orang yang mengikuti keridhaannya ke jalan keselamatan. Terus? Dan dengan kitab itu pula Allah mengeluarkan orang-orang itu dari gelap gulita kepada cahaya yang terang benderang dengan seizinnya. Terus? Dan menunjuki mereka ke jalan yang lurus. Jadi jalan yang lurus itu apa? Kitab. Nah, jadi Bapak, Ibu-ibu, saya pemirsa ditunjukin Allah di jalan yang lurus dengan kitab. Kitab apa? Al-Quran. Kitab Al-Quran. Kita lihat ayatnya. Benar enggak? Al-Quran itu jalan yang lurus. Surat 46 ayat 30. Nah, baca Arabnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baca Arabnya. Qalu ya qaumana inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa
ba'di Musa musaddiqan lima baina yadayhi yahdi ilal haqq wa ila tariqim mustaqim. Torik apa? Jalan juga. Sirat sama torik sama. Berarti juga sama siratal mustaqim. Bahasa Indonesianya. Mereka berkata, hai kaum kami, sesungguhnya kami telah mendengarkan kitab Al-Quran yang telah diturunkan sesudah Musa, yang membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya, lagi memimpin kepada kebenaran dan kepada jalan yang lurus. Jadi jalan yang lurus itu kitab apa? Al-Quran. Jadi siratal mustaqim itu apa? Al-Quran. Tambah lagi surat 18, 1 dan 2. Bahasa Indonesianya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya. 18. Ya. 1 dan 2. Monggo. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kepada hambanya Alkitab Al-Quran, dan dia tidak mengadakan kebengkokan di dalamnya. Lanjut. Sebagai bimbingan yang lurus. Tahan. Jadi sebagai bimbingan yang lurus apa tadi? Al-Quran. Jadi siratal mustaqim puncaknya di mana? Al-Quran. Tambah lagi Yasin. Surat 1, surat Yasin ayat 1 sampai 6 deh. Nah, coba bahasa Arabnya. Yasin tiap hari dibaca ibu-ibu. Sampai tadi ada yang namanya apa tadi? Fatah Yasin. Saking senangnya baca Yasin. Nih. Bagus karena ada ini. Ya, monggo nggak salah. Ada ini. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Jelas? Ada di surat apa ini? Nah, siratal mustaqim itu apa? Ah, baca Indonesianya. Ayo. Tiap hari dibaca. Ayo. Yasin. Demi Al-Quran yang penuh hikmah. Demi Al-Quran yang penuh Al-Quran ya. Lanjut. Sesungguhnya kamu salah seorang dari rasul-rasul. Terus? Yang berada di atas jalan yang lurus. Jadi rasul-rasul di atas jalan yang lurus. Sedang membaca apa rasulnya? Jadi jalan yang lurus itu apa? Al-Quran. Jelas? Nah, berarti setiap hari ibu-ibu sudah ketemu belum dengan jalan yang lurus? Hah? Hah? Tadi jalan yang lurus akhirnya apa? Nah, sekarang ada di mana Qurannya? Di mana sekarang? Di sini. Selama ini ada di mana Qurannya? Di rumah masing? Jadi di rumah penduduk Indonesia ada jalan yang lurus nggak? Jelas? Atau mungkin sebagian besar lah ya. Ya, hari gini HP punya, jalan yang lurus nggak punya, ya. Ya, di rumah ada Qurannya nggak? Berarti di rumah ada jalan yang lurus nggak? Loh. Jadi jalan yang lurus ada di mana? Di rumah apa di akhirat? Tadi jalan yang lurus di dunia apa di akhirat? Barangannya ada di mana? Hah? Berupa apa? Al-Quran apa rambut? Hah? Hah? Jelas? Jadi si jalan yang lurus ada nggak sekarang barangnya? Harus diapain? Jadi baca Quran di dunia apa di akhirat? Jadi siratal mustaqim di dunia apa di akhirat? Jadi siratal mustaqim Quran apa rambut? Jelas? Nah, ini setiap hari ibu minta. Ya. Nih, kalau nggak percaya ibu setiap hari minta siratal mustaqim. Kalau sembayang, top. Sinten namanya Bu? Bu Ratna, subhanallah. Ya, nyambung banget. Jadi ternyata ibu-ibu sudah setiap hari minta siratal mustaqim. Di mana itu? Al-Fatihah. Itu diucapkan di mana? Salat. Salat satu hari berapa kali? 5 waktu. Berapa rakaat? 17. Ada Fatihahnya enggak? Di Fatihah ada tulisan apa?
Ayo kita lihat ayatnya, Fatihah, ayo baca 1 sampai 7. Ayo. Wes, gak usah ngeliat ini wes, langsung aja hafal kabeh ayo baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Jelas? Ibu minta apa setiap hari? Ada di mana jalan yang lurus? Jadi hakikatnya ibu setiap hari minta Tiap hari dibaca nggak ini? Tiap hari minta nggak? Diulang berapa kali? Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Ya Allah, berikan aku Al-Quran, gitu nggak? Dikasih oleh Allah. Terus diapain Qurannya? Hah? Nggak dibaca, baca kitab lain. Bukannya kapok, minta lagi. Ya, rakaat kedua minta lagi. Ihdinas siratal mustaqim. Kip. Ya kan? Dikasih Quran. Ya kan? Gak dibaca. Ya kan? Gak kapok. Jauh mana? Satu hari minta ihdinas siratal mustaqim berapa kali? 17 kali. 1 bulan? Ayo pingno. 30 kali 17 piro? Anggaplah 500. 1 bulan. 1 tahun? Piro? 500 kali 12. 6.000. Saumure urip iki, ayo. Wis jawab ping piro? Ribuan kali. Dikei enggak Quran nih? Terus diapain? Coba bayangin, saumpamane sampean jauh nang wong tua, ini umpama, pemirsa ini perumpamaan, umpama. Sampean jauh nang Mas Ayub. Mas Ayub, aku jauh kerupuk, ya kan? Dikai kerupuk sing dipangan onde-onde. Gak kapok, jauh mana Mas Ayub, jauh kerupuk mana? Dikai kerupuk mana? Sing dipangan? Ote-ote. Mas Ayub, jauh kerupuk lho ya, dikai kerupuk sing dipangan? Ikan. Suwe-suwe diapakno? Digedek sampean ambek Mas Ayub, tapi Allah nggak kayak gitu. Allah Maha sabar. Sampean minta terus sama Quran dikasih walaupun nggak sampean pelajari, masih disabarin oleh Allah. Allah sabar, Allah as-sabur Maha sabar. Alam nggak sabar. Alam sing ngamuk. Karena sampean menipu Tuhan. Oke? Jadi setiap sembahyang nipu siapa? Setiap sembahyang nipu siapa? Ibu, ihdinas siratal mustaqim minta apa setiap hari? Jalan yang lurus tadi apa? Qurannya diapain? Habis dibaca diapain? Nah, selama ini Qurannya didiamin di rumah masing-masing, kitab lain yang dibaca, tapi minta Quran lagi setiap sembahyang. Nipu enggak ini? Was, padahal? Allah Maha sabar, ibu gak diapa-apain, alam sing ngamuk. Makanya bencana di mana-mana kalau masih ada penipuan ini. Makanya supaya tidak menipu siratal mustaqim tidak bisa tidak, harus baca, pelajari, pahami, laksanakan isinya siratal mustaqim dan siarkan. Oke? Jadi siratal mustaqim adanya di mana? Siratal mustaqim adanya di mana? Di dunia apa di akhirat? Ibu baca Quran di dunia apa di akhirat? Jadi siratal mustaqim mulai hari ini dilaksanakan apa nunggu di akhirat? Gimana ibu bisa ketemu akhirat yang bagus kalau siratal mustaqimnya enggak sekarang kita beresin? Ini nunggu siratal mustaqim di akhirat. Gimana? Gimana ini? Ayo. Berarti setiap cerita apapun bukunya kita cek pakai Al-Quran. Jangan-jangan yang mengatakan 7 rambut atau rambut dibelah jadi 7 ini bukan Quran. Ibu harus gitu, jangan-jangan bukan Quran ini. Kita lihat Al-Qurannya dulu. Silakan baca buku, tapi kesimpulan terakhir konfirmasi sama Allah. Benar nggak buku ini? Oke? Jadi kita tidak perlu menyalahkan pengarang buku. Tidak perlu menyalahkan yang sekarang dogma-dogma bahwa siratal mustaqim itu adalah rambut dibelah jadi 7. Jangan-jangan itu dulu ya sebuah strategi nenek moyang kita nakut-nakutin cucunya supaya di dunia tidak berbuat jelek. Nah sekarang ibu-ibu masih anak-anak apa sudah ibu-ibu?
Nah, kalau ibu-ibu ilmunya harus berkembang lagi nggak? Nah, jadi Shiratal Mustaqim, rambut dibelah jadi 7, itu untuk kepentingan anak-anak supaya akhlaknya bagus. Ibu ini sudah bukan anak-anak lagi, harus menimba lagi, nanya kepada Allah apa sebetulnya Shiratal Mustaqim itu, dibuka Qur'annya. Sekarang waktu tinggal 5 menit. Ada yang nanya? Nah, monggo, silakan. Oh, monggo dari Berindak, oke. Berindak, monggo. Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ini berkaitan dengan tema pada sore hari ini, yaitu Shiratal Mustaqim. Amin. Ustadz. Ya, Ustadz lagi. Saya ini nggak pantas jadi Ustadz, ya. Ayo. Nggih, Cak Nur. Kenapa? Ustadz itu sudah banyak yang terlibat. Kan yang di Medan, ya. Ada Ustadz ini, kena itu, Ustadz ini, kena itu. Jadi saya mau dipanggil Ustadz nih, takut, ya. Udah manggil Cak Nur aja, ya. Minta maaf. Nggak apa-apa, dimaafkan pasti. Ayo lanjut. Iya, seperti yang diterangkan tadi bahwasanya untuk kita selamat di akhirat nanti, maka kita harus selalu meniti Shiratal Mustaqim. Meniti Shiratal Mustaqim. Amin. Tentu tidak mudah ya Ustadz, banyak banyak rintangan dan halangan serta godaan. Iya, dihalangin terus oleh si iblis. Nah, tadi kan sudah baca iblisnya. Terus sebagai manusia yang ibaratnya tidak luput dari segala macam godaan, mungkin kami minta kiat-kiat apa yang bisa kami pegang hingga kami bisa mencapai jalan Shiratal Mustaqim yang di dunia ini hingga kita bisa selamat di akhirat nanti dan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, ibu-ibu. Terima kasih banget kami sampaikan. Pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi ini ada sebuah pertanyaan, bagaimana kiat-kiat untuk mencapai Shiratal Mustaqim agar tidak digoda iblis? Surat 2 268. Surat 2 268. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Setan. Berapa? Oke. Hah? Setan menjanjikan menakut-nakuti kamu dengan kemiskinan. Terus? Dan menyuruh kamu berbuat kejahatan atau kikir. Tahan. Jadi setan nakut-nakutin apa? Dengan kemiskinan. Supaya apa? Kikir. Jadi kalau ibu kikir, dalamnya ada siapa? Nah, jadi setan menghalangi apa tadi? Jalan yang lurus. Berarti untuk menghilangkan setan supaya nggak menghalangi jalan yang lurus, harus ngapain? Sering ta'awud ngapain ini? Tidak kikir. Tidak kikir itu artinya apa? Dermawan. Kalau punya uang jangan lupa dengan fakir miskin. Terus lakukan itu si iblis lari. Baru sampai ketemu jalan yang lurus. Pak Masker ada ayat berapa tadi? Ta'awud di? Oh, 16? 1698. Ayo baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bahasa Arabnya ya. Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Amin. Indonesianya? Apabila kamu membaca Al-Qur'an, hendaklah kamu meminta perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk. Apabila kamu membaca Shiratal Mustaqim ini, jangan lupa mohon perlindungan dari setan yang terkutuk. Berarti ta'awud mutlak harus kita lakukan, dan sedekah jangan sampai kikir supaya dia nggak masuk lagi. Jadi pertama langkahnya kiat-kiat ta'awud, kedua sedekah, yang ketiga terakhir para pemirsa surat 6 153. Surat 6 153 bahasa Arabnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilihi. Dzalikum wassaakum bihi la'allakum tattaqun. Indonesianya? Dan bahwa yang kami perintahkan ini adalah jalanku yang lurus. Quran.
maka ikutilah dia. Ikutilah Quran. Dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan yang lain. Karena jalan-jalan itu mencerai-beraikan kamu dari jalannya. Yang demikian itu diperintahkan Allah agar kamu bertakwa. Pemirsa, tidak bisa tidak. Kembali ke Al-Quran agar tidak cerai-berai. Demikian ibu bapak, para pemirsa. Mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.